Halo anak-anak, kita akan belajar materi tema 4, subtema 4, PPKN. Kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama, ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Yang kedua, menaati semua aturan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, ikut menjaga fasilitas umum yang disediakan. Dan yang kelima, menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Apa hak sebagai warga negara? Yang pertama, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Yang kedua, mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum. Yang keempat, mendapat pelayanan sebagai warga negara. Yang kelima, dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Dan yang keenam, menikmati alam di lingkungan di wilayah Indonesia. Kita sebaiknya mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dulu sebelum kita menuntut untuk mendapatkan hak kita. Ingatlah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kewajiban menggunakan jalan umum. Apa kewajiban kita menggunakan jalan umum? Yang pertama, ikut menjaga kebersihan di jalan umum. Yang kedua, menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum. Yang ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Dan yang keempat, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Hak menggunakan jalan umum. Yang pertama, menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan. Yang kedua, menggunakan semua fasilitas jalan umum yang terawat. Yang ketiga, menggunakan jalan umum dengan nyaman dan aman. Dan yang keempat, memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalan umum. Menghargai perbedaan. Sikap saling menghormati dan menghargai antar warga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Setiap warga juga dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara dalam masyarakat yang beragam adalah saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Adapun hak yang diperoleh sebagai warga negara adalah suasana aman dan tentram tinggal di lingkungan yang beragam. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh seluruh warga. Dengan demikian, kehidupan yang harmonis, aman, dan damai di Indonesia dapat tercipta. Selain melaksanakan kewajiban, sebagai warga negara kita juga memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak serta pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Kita juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari negara. Semua warga sebaiknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat agar negara Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera. Kita memasuki tema 4, subtema 4, yaitu menemukan permasalahan dan saran sebagai pemecahan masalah pada teks bacaan. Berikut ini kita akan bahas tentang masalah. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan saran adalah pendapat atau usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Berikut ini adalah contoh teks. Bangga menjadi orang Indonesia. Tigor berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama.
tetapi mereka selalu bersatu. Tigor harus mencintai negaranya. Tigor belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia dan ia berwisata ke berbagai tempat, juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Tigor sangat bangga menjadi orang Indonesia. Temukan permasalahan dan saran dari teks bacaan tersebut. Berikut ini adalah permasalahan dari teks, yaitu Tigor belum banyak tahu tentang Indonesia. Berikut adalah saran yang terdapat pada teks, di antaranya Tigor harus yang pertama yaitu banyak membaca buku tentang Indonesia. Lalu yang kedua, mengunjungi museum. Dan yang ketiga, menggunakan barang buatan Indonesia. Kita akan belajar materi tema 4, subtema 4. Kita akan belajar menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Bagaimana cara menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui? Yang pertama, untuk mendapat bilangan pertama, tentukan dahulu sebuah bilangan pengali sembarang. Sebaiknya pilih bilangan pengali yang tidak terlalu besar. Yang kedua, bilangan pertama didapat dengan mengalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Dan yang ketiga, bilangan pengali langsung dapat digunakan sebagai bilangan kedua. Perhatikan contoh berikut. A dibagi B sama dengan 24. Tentukan nilai A dan B. Perhatikan penyelesaiannya ya. Tentukan sebuah bilangan pengali sembarang. Misalkan, dipilih bilangan pengali sama dengan 3. Bilangan A dapat ditentukan sebagai berikut. A sama dengan 24 kali 3, sama dengan 72. Bilangan B didapat dari bilangan pengali, yaitu B sama dengan 3. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 72 dan B sama dengan 3. Ayo anak-anak, sekarang kita selesaikan soal berikut ya. A dibagi B sama dengan 80. Tentukan nilai A dan B yang mungkin. Kita akan menyelesaikan soal tersebut. Tentukan sebuah bilangan pengali sembarang. Misalkan dipilih bilangan pengali sama dengan 2. Bilangan A dapat ditentukan sebagai berikut. A sama dengan 80 kali 2 sama dengan 160. Bilangan B didapat dari bilangan pengali, yaitu B sama dengan 2. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 160 dan B sama dengan 2. Anak-anak, kita akan ingat kembali langkah-langkahnya ya. Yang pertama, gunakan operasi hitung yang merupakan lawan dari pembagian, yaitu perkalian. Kemudian, pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pengali dari bilangan yang diketahui. Dan yang ketiga, lakukan perkalian. Kita akan menyelesaikan soal cerita pembagian dua bilangan yang hasilnya diketahui. Ayo anak-anak, ingat kembali tentang cara menentukan pasangan bilangan dengan pembagian tertentu. Kamu dapat menggunakan operasi hitung yang merupakan kebalikan dari pembagian, yaitu perkalian. Perhatikan contoh. Ini adalah contoh soal cerita ya anak-anak. Kita akan baca soal ceritanya. Ketua RT di lingkungan rumah Komang akan membagikan bibit tanaman obat ke warganya. Warga lingkungan RT Komang ada sebanyak 30 kepala keluarga atau kakak. Tentukan 3 kemungkinan banyak bibit tanaman obat yang akan dibagikan dan banyak bibit tanaman yang akan diterima oleh setiap kakak. Perhatikan penyelesaiannya.
Kita akan mencari 3 pembagian yang hasilnya sama dengan 30. Caranya, kita tentukan nilainya B. B sama dengan 2. Maka A sama dengan 30 dikali 2 sama dengan 60. Jadi, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jika B sama dengan 3, maka A sama dengan 30 kali 3 sama dengan 90. Maka pembagiannya adalah 90 dibagi 3 sama dengan 30. Jika B sama dengan 5, maka A sama dengan 30 kali 5 sama dengan 150. Maka pembagiannya adalah 150 dibagi 5 sama dengan 30. Kita belajar materi SPDP tema 4, subtema 4. Kita akan belajar seni melipat kertas. Seni melipat kertas juga biasa disebut dengan origami. Anak-anak, origami berasal dari negara Jepang. Negara Jepang yang memperkenalkan cara melipat selembar kertas persegi menjadi sebuah bentuk. Nah, anak-anak, di sini ada contoh karya seni dari kertas origami, yaitu karya seni burung yang dibuat dengan cara melipat. Selain kertas warna-warni yang digunakan, seni melipat kertas juga dapat memanfaatkan kertas bekas. Contoh kertas bekas yaitu ada koran, majalah, kalender, atau kertas kado. Selain menghemat bahan yang ada, hasil seni lipat juga lebih menarik loh kalau kita menggunakan dengan kertas bekas. Manfaat melakukan kegiatan seni lipat kertas yaitu melatih kreativitas, mengikuti arahan tahapan dengan baik, dan meningkatkan kemampuan berpikir. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.